Salam kredensial. Sahabat kredensial, kita ketemu lagi dalam bincang-bincang pendek kredensial. Kali ini kredensial mendatangkan 3 tamu istimewa, ya, 3 wartawan yang mengikuti penerbangan paus ke 4 negara: Indonesia, PNG, Timor Leste, dan Singapura. Tentu banyak hal yang mereka alami, mereka rasakan, mereka lihat. Kita akan tahu semua apa yang mereka alami, kesan mereka apa, terbang sama paus selama 2 mingguan mereka, turun naik pesawat karena 4 negara. Mari kita ikuti perbincangan singkat ini. Wartawan Tempo, ya. wartawan Cica, betul Mas Rias. Tempo Cica, ya. Satu-satunya sana ada Yoshi dari Kompas, ada Bambang dari Rakyat Merdeka. Jadi ada Tempo, ada Kompas, dan Rakyat Merdeka, ya. 3 kawan kita ini yang hari ini di KBRI Tata Suci. Cica, ya. Saya ingin tahu ya, perjalanan tentu sangat menarik ya. Saya bayangkan aja, ya. Perjalanan dengan paus sangat menarik ya. Tidak semua orang bisa ikut, ya kan? Tidak semua orang bisa ikut dan sulit terulang lagi. Dalam gambaran sulit terulang lagi. Iya, betul. Gimana? Sekali seumur hidup buat saya. Ya kan? Iya, betul. Ya, karena kita belum tahu lagi kapan paus ke Indonesia, ya kan? Betul. Terakhir kan 35 tahun yang lalu, 35 tahun lalu. Iya, betul. Waktu itu Yohanes Paulus II. Waktu itu ketika 35 tahun yang lalu kamu belum lahir. Ya, jadi belum lahir kan. Ya, sekarang dapat kesempatan ikut rombongan Paus Fransiskus ke Indonesia, ke PNG, ke Timor Leste, dan terakhir Singapura. Balik lagi ke rumah. Betul. Apa kesanmu, Cica? Ada sebuah perjumpaan khusus yang tidak akan saya lupakan, bahkan sampai mungkin di detik saya akan meninggal nanti, Mas. Biasa. Kenapa? Ya. Jadi dalam penerbangan dari Timor Leste menuju Singapura. Timor Leste Singapura. Ya, kebetulan saya ulang tahun. Oh, tanggal berapa itu jadinya? Tanggal 11 September. 11 September. Ya. Wah. Ya. Saya lupa sebetulnya waktu itu saya ulang tahun. Lupa. Kemudian saya tidak menyangka bahwa saat itu teman-teman di rombongan penerbangan sama wartawan itu, gitu. Bersama wartawan itu mereka akan tahu kalau saya ulang tahun gitu. Ya. Lalu saya dirayakan ulang tahunnya oleh teman-teman jurnalis gitu di teman baru ya. Teman baru yang tidak saya kenal sebelumnya dan mereka menyampaikan, merangkul satu-satu, menyampaikan selamat ulang tahun dengan sangat hangat, menyanyikan lagu, betul. Saya pikir hanya sampai situ saja dan saya sangat bahagia. Kemudian saya melalui penerbangan menuju Singapura, tiba-tiba kepala biro atau direktur ini ya, biro persnya Tahta Suci Vatikan, Matteo Bruni itu memanggil saya. Sejam sebelum mendarat sampai Singapura. Sejam sebelum mendarat Singapura? Iya. Oh, di atas Indonesia dong itu? Di atas Indonesia mungkin, Mas. Iya, kan? Agak Palembang sejam dikit kan, gitu. Ya, sekitar itu mungkin Bangka. Iya, dan saya diminta untuk ikut dia, Matteo, ke depan. Dia tidak bilang sama sekali apa maksud tujuannya untuk memanggil saya. Kemudian saya ikut aja, dengan perasaan yang deg-degan gitu, ada sedikit ya debar-debar gitu, kok saya dibawa ke depan gitu. Saya sudah menduga bahwa kayaknya saya akan dibawa ke paus deh, karena mungkin karena saya ulang tahun gitu, mungkin. Tapi saya nggak boleh GR dulu. Lalu paus itu kan berada di row paling depan. Saya kemudian menuju sampai di row kedua. Jadi pesawat itu kan ada 3 row. Di bisnis. Lalu saya sampai di row kedua, gordennya kan ditutup ya, Mas ya, untuk yang sebelum ke paus ya. Lalu Matteo menyampaikan kepada saya bahwa saya akan dibawa ke paus gitu, dan saya deg-degan. Saya bilang tangan saya dingin gitu, terus Matteo mempegang pipi saya, haha gitu, siapkan dirimu gitu, mintalah doa kepada paus. Kemudian saya dibawa ke paus dan di situ ada perbincangan personal saya dengan paus gitu, dan paus ya ada perjumpaan personal yang itu membuat saya, mungkin ini tidak akan saya lupakan seumur hidup sebagai jurnalis yang juga orang Katolik. Ini adalah
tidak hanya sebuah penugasan jurnalistik bagi saya, tapi juga adalah sebuah pengalaman spiritual yang saya dapatkan ketika saya mendapatkan penugasan untuk meliput gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda yang saya rasakan jadi satu gitu, Mas. Iya, dan itu nggak kau bayangkan ketika berangkat ya? Sama bahwa sekali ketika tidak. Ulang tahun tiba-tiba dibawa ke Paus itu enggak ya? Tidak, sama sekali tidak. Justru saya ketika saya akan berangkat bertugas itu saya takut. Kenapa? Karena sebagai seorang Katolik yang juga mengagumi Paus, saya takut titik objektivitas saya sebagai wartawan kemudian bergeser. Wartawan dan umat ya. Betul. Istilahnya begini, Mas. Kalau saya ketemu Paus pertama kali, saya mau bertanya sebagai wartawan dulu, atau saya ingin meminta berkat dulu nih sebagai umat Katolik. Itu sama dengan saya. Saya sebagai duta besar, ya kan? Ya. Tapi saya juga umat, ya kan? Tapi ketika ketemu kan, wih, saya duta besar. Ya, kan gak boleh, betul. kan? Ya. Jadi itu ada perasaanmu ya? Iya, mixed feeling. Ya. Mixed feeling, ya. Tapi apa, selain ulang tahun yang sangat istimewa itu, tentu sangat istimewa ya kan? Iya, betul. Dirayakan di atas di pesawat, dan yang di situ tidak kawan-kawan baru dari berbagai macam bangsa, negara, dan di situ berkati Paus, nggak ada orang lain kayak gitulah, nggak ada, teman-teman nggak ada. Tapi apa selain itu yang kamu rasakan sebagai wartawan mengikuti perjalanan Paus? Apa? Saya melihat perjumpaan Paus dengan orang-orang di jalan itu memberikan dia energi baru, Mas. Yang tidak pernah saya tahu sebelumnya. Ya, saya tahu bahwa Paus Fransiskus ya, Mas ya. Senang bertemu dengan kelompok marginal, ketemu dengan anak-anak. Tapi yang tidak saya tahu sebelumnya adalah ternyata perjumpaan dia dengan orang-orang di jalan itu kemudian membangkitkan energi, yang energi itu sampai kepada kita yang meliput. Oh gitu ya, karena Paus semangat. Karena Paus semangat, yang jadi kita juga semangat. Betul, iya. Jadi ada kayak energi yang tersalurkan itu sampai ke kita gitu, Mas. Dan kita bisa melihat itu dari gerak-gerik, kemudian dari ekspresi, mata, kemudian dari bagaimana dia spontan memberikan pesan-pesan tanpa teks gitu. Sangat berbeda ketika misalnya dia menghadiri acara-acara formal tentu saja. Gitu. Jadi ada sebuah Mas ya? Momen spesial yang hanya kita bisa dapat ketika kita mengikuti Paus. Iya. Dari 4 negara itu, ya tentu bisa bandingi ya. Jika itu dari yang di Indonesia, PNG, Timor Leste dan Singapura. Di mana kamu melihat, jika melihat di mana Paus paling antusias? Semuanya antusias, Mas. Semuanya antusias. Berbeda-beda karena setiap negara itu punya karakteristik yang berbeda gitu ya. Timor Leste misalnya, karakteristiknya begitu banyak orang. Betul, orang itu rasanya pengen datang semua turun ke jalan gitu. Indonesia gitu, Paus menyebut orang-orang Indonesia ini seperti orang Napoli yang sangat ekspresif dan ingin menyentuh gitu. Dan Paus membuka tangan untuk itu, makanya dia selalu ingin mendekati masyarakat di jalan gitu. Di Papua Nugini mungkin orang mengagumi Paus dengan cara diam dan mendoakan gitu. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang ungkapan yang berbeda gitu. Di Singapura mungkin lebih tertib, lebih teratur, tapi dialog itu terjadi secara natural gitu. Bagaimana ketika Paus berjumpa dengan umat di stadion di Singapura gitu ya, bagaimana dia berinteraksi dengan anak-anak dan anak-anak itu sangat cerdas gitu untuk meminta untuk bertanya kepada Paus secara spontan gitu. Dan ketika saya di situ, itulah titik ketika saya benar-benar menangis. Sebagai jurnalis, saya nggak bisa menahan perasaan saya gitu. Ketika di Singapura, justru ditahan dari Indonesia, tim PNG, Timor Leste di Singapura, itu menangis paling kencang. Karena saya sadar bahwa di negara yang maju seperti ini, di tengah dinamika segala macam, kehadiran Paus ternyata mengisi kekosongan atau kerinduan orang terhadap pemimpin sosok pemimpin yang benar-benar Mas ya, yang dia tuh punya keinginan untuk menyentuh orang-orang kecil gitu ya, dan itu nggak kosmetik gitu. Yang saya rasakan orang yang selalu dalam istilah kita ya, memanusiakan benar manusia. Betul, iya. Menganggap bahwa manusia itu setara gitu ya. Bahwa yang saya tangkap
liputan ini adalah ternyata Paus itu menyiapkan pesan khusus yang berbeda-beda di setiap negara. Ekspektasi saya sebelumnya mungkin Paus akan menyampaikan hal yang bersama aja gitu di antar negara gitu kan, karena ya satu rangkaian. Isu global maksudnya ya? Isu global. Tapi ternyata spesifik, Mas. Jadi setiap negara itu punya isu-isu spesifik yang dia sampaikan. Kalau di dalam pidato itu berada di tengah, hanya 1 sampai 2 kalimat, dan itu pasti cetak miring. Itu yang dari penting. Teks pidatonya. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Wah, apa jadi dalam setiap pidatonya itu kami kemudian memahami struktur pidatonya. Karena pidato itu kan disusun juga dengan campur tangan Paus. Iya, pasti. Juga dengan campur tangan Paus, dan susunan pidatonya itu yang pertama pasti selalu gambaran besar begitu kan, gambaran besar, kemudian ada 1-2 ayat yang disisipkan di situ, atau ajaran-ajaran Katolik yang disisipkan di situ, yang disampaikan secara general gitu. Lalu di bagian tengahnya itu ada 2-3 kalimat, 1 atau 2 atau 3 kalimat yang sebetulnya sangat soft gitu, tapi maknanya itu sangat tajam untuk negara itu. Gitu. Jadi ketika di Papua Nugini itu saya bertemu dengan satu kepala adat kepala adat suku Tari, dan dia menyampaikan 2 bulan sebelum Paus datang ke sini, dia menyampaikan bahwa dia bertemu Paus di Vatikan. Oh gitu. Dia bertemu Paus di Vatikan, dan dia menyampaikan keresahannya terhadap kondisi masyarakat adat di Papua Nugini yang mulai tergusur karena pembukaan pertambangan. Dan hal itu, masalah itu di-mention oleh Paus. Dengan Paus tidak konfrontatif, tapi dia dengan sangat lembut mungkin sebagai kepala negara, posisinya sebagai kepala negara juga pemimpin agama, yang kemudian mengingatkan dan menyampaikan bahwa pemimpin agama juga memiliki peran untuk memberikan solusi atas masalah yang terjadi di negara-negara yang berbeda. Gitu. Jadi yang saya tangkap adalah, begini caranya Paus menyampaikan pesannya gitu. Iya. Jadi seperti Bambang sampaikan, setiap negara pesannya sesuai dengan situasi dan apa yang Paus lihat bahwa ini penting bagi negara itu. Betul. Artinya disiapkan betul. Iya, dan saya yakin persiapan untuk menyampaikan pesan itu tidak dalam waktu yang singkat. Artinya ya. Oke, terima kasih Mbak. Ada